warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakultas Adab dan Bahasa, kembali lagi dengan kami Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa. Jadi di sini kembali lagi ya di podcast resmi kami Fakultas Adab dan Bahasa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, di sini tentunya di episode kali ini ada yang menarik nih. Kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, tentunya di kampus kita, yakni tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di mana sebuah kementerian yang lingkupnya kita memiliki peran penting dalam mewujudkan suasana akademik yang aman dan nyaman bagi semua mahasiswa untuk semua gender. Baik, di sini bersama saya Solihan Zulfiani selaku Kepala Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa, dan bersama narasumber yang hebat pada episode kali ini, yakni Kak Ilham Nuruddin. Betul sekali. Selaku Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa. Baik, apa kabar Kak Ilham? Alhamdulillah sehat ini, Kak. Aduh, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, sharing-sharing ke teman-teman semua bahwa gimana sih kita di kampus ini, ada peran penting apa nih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Oke. Sudah? Oke, izin sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ilham Nuruddin yang kebetulan sekarang membantu untuk Mbak Solihah sebagai Kepala Kementerian Pemberdayaan Perempuan di DEMA Fakultas Adab dan Bahasa. Untuk statement yang pertama ini tentang apa Mbak Solihah? Jadi peran dari adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kan setahu saya ini ya di DEMA Fakultas Adab dan Bahasa ini ada yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Betul sekali. Itu apa? Bisa dijelaskan? Oke, untuk peran dari Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan di DEMA Fakultas Adab dan Bahasa yaitu cukup luas sekali. Contoh, kita sebagai mahasiswa yang sekarang duduk di lingkup kampus, khususnya di fakultas kita yaitu Fakultas Adab dan Bahasa, kita berharap dari teman-teman DEMA dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu teman-teman mahasiswa maupun sivitas akademik yang sekarang di Fakultas Adab dan Bahasa khususnya dan di UIN Raden Mas Said pada umumnya itu bisa merasakan perkuliahan dengan aman, nyaman, dan damai tanpa tidak adanya dengan gangguan-gangguan dari lawan jenis atau mungkin atau yang bisa disebut dengan gender gitu ya. Itu. Oke, betul sekali ya dari Kak Ilham sendiri bahwa adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Dewan Eksekutif Mahasiswa FAB ini tuh sangat penting ya perannya ini karena kita ingin menciptakan ruang bagi mahasiswa agar tetap nyaman dalam proses perkuliahan. Betul. Dan proses belajar mengajar di dalam kampus ini. Lalu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri ada program apa aja, Kak? Oh, cukup banyak sekali. Kalau di periode yang sekarang ini ya, itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada beberapa program kerja, yaitu tentang pembuatan atau produksi film pendek yang yaitu dengan kampanye edukatif. Nah, dengan kita memproduksi video edukatif itu, nanti kita berharap khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada harapan untuk bagaimana teman-teman mahasiswa pada umumnya itu merasa adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan di DEMA. Oh, ternyata ini ada Kemen PP di DEMA. Dan teman-teman mahasiswa umum itu tidak langsung melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, begitu. Seperti contohnya teman-teman kan yang kalau kita berbicara tentang pelecehan seksual. Nah, itu kan pelecehan seksual itu untuk korban kan selama ini banyak yang perempuan. Nah, namun yang kita pahami selama ini itu korban tidak melulu perempuan, akan tetapi hanya kebanyakan korban perempuan. Nah, dengan demikian di adanya Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan itu bukan
berpihak di perempuan, enggak. Cuman kita menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, terkait dengan korban atau korban pelecehan seksual itu tidak perempuan melulu yang dapat jadi korban, bahkan cowok pun bisa jadi korban. Wah, nah begitu. Betul sekali. Berarti selain adanya kampanye video edukatif itu apa lagi, Kak? Untuk program kerja di Kementerian Pemberdayaan, nah ini salah satu podcast ini salah satu program kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, nanti kedepannya juga ada sekolah advokasi gender, begitu. Wow, benar sekali. Gitu. Nah, untuk sekolah advokasi gender ini nanti ada tindak lanjut dari kita teman-teman Dema, itu ada program kerja yang namanya PKD Dema atau biasa disebut dengan pelatihan kepemimpinan dasar. Okay, wow. Nah, insya Allah nanti di periode saya khususnya, itu ada program kerja yang namanya pelatihan kepemimpinan dasar. Pelatihan kepemimpinan dasar itu untuk teman-teman umum, mahasiswa umum khususnya di Fakultas Adab dan Bahasa. Nah, kemudian setelah pelaksanaan program kerja pelatihan kepemimpinan tersebut nanti ada tindak lanjutnya, yaitu sekolah advokasi gender yang dimana nanti akan kita bimbing sama teman-teman Kementerian Pemberdayaan Perempuan, begitu. Oke, berarti tadi yang pertama kampanye video edukatif. Iya, betul. Lalu sekolah advokasi gender. Lalu Kemen PP Podcast yang saat ini kita lakukan. Iya, benar. Lalu apa lagi, Kak? Kayaknya ada nih yang ketinggalan, Kak. Apa itu? Pengelolaan link aduan community. Betul sekali, teman-teman. Nah, teman-teman yang sedang menonton podcast ini atau menonton video sampai detik sekarang, nah itu di Dema Fakultas Adab dan Bahasa khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu menyediakan link yang dimana untuk mahasiswa khususnya di Fakultas Adab dan Bahasa baik perempuan maupun laki-laki itu dapat mengklik link tersebut. Nah, ini kan Mbak Solika dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, bisa menjelaskan untuk link tersebut nanti isinya apa aja biar teman-teman yang menonton juga paham. Oke. Baik teman-teman, jadi sebelumnya ketika kita mendapati perlakuan yang kurang mengenakan atau melihat kejadian yang tidak pantas, kita bisa langsung menuju ke link aduan tersebut. Jadi di dalam akun Instagram kita @Dema Fakultas Adab dan Bahasa dan Sway Community, di situ ada link aduan di mana kita bisa mengaksesnya dan bisa melaporkan apa saja yang sudah kita temukan pas saat kita akan melapor tersebut. Jadi di situ link aduan itu berisi ada untuk verifikasi akun bahwa itu kita yang melapor. Jadi nanti ada kita diajukan ke login email kita. Betul. Lalu nanti ada menyertakan nama, terus juga ada identitas bahwa kita ini korban atau saksi atau apa. Jadi di situ juga ada bukti-bukti yang perlu dilampirkan. Betul sekali. Gitu. Jadi, nah, terkait dengan teman-teman semisal mau lapor di link aduan tersebut, nanti untuk identitas teman-teman kita pastikan dan kita yakin itu aman. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lah, kalau kita lapor nanti identitas kita dibongkar, identitas kita tersebarluaskan. Enggak, dari Dema nanti bakalan nggak memungkinkan untuk menyebarluaskan identitas kalian gitu. Itu ya. Kemudian terkait itu mekanisme login di link tersebut gimana? Bisa dijelaskan biar teman-teman paham juga. Oke. Jadi untuk mekanismenya itu kami menyediakan juga mekanisme tata cara untuk pengaduan di link tersebut di akun Instagram Sway Community. Nah, sebelum itu kita juga Kemen PP Dema FAB ini kita bekerja sama dengan Sway Community. Oh, betul. Jadi itu apa tuh Kak Sway Community? Nah, Sway Community itu salah satu komunitas yang menaungi untuk teman-teman ya seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dema Fakultas Adab dan Bahasa ini sudah cukup untuk prosedural, aman lah dari teman-teman lapor, nanti kita menanganinya bagaimana. Nah, insya Allah tetap
kita sesuai amanah dan sesuai dengan prosedur yang seperti halnya selayaknya yang kita terapkan begitu. Oke, jadi izin menambahkan juga, jadi komunitas SWAG Community itu jadi SWAG, Studi, Wawasan, Advokasi dan Gender. Oke, itu kepanjangannya dari SWAG. Jadi kita memang ada kerjasama dengan SWAG Community tersebut. Nah, di situ ada postingan di mana menjelaskan mekanisme tata cara pengaduan terhadap link tersebut yang kami sediakan. Jadi bisa dilihat kembali, sekalian follow juga ya Kak. Betul, ya, boleh. akun kami. Dan tentunya program kerja kita ini nggak cuma itu Kak. Nggak cuma itu, ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Jadi kita juga adanya sosialisasi terkait pentingnya kita menjaga dan menciptakan kesetaraan gender di kampus kita. Tadi kan juga salah satunya bentuk sosialisasi itu membuat video edukatif. Bener. Dan ada juga, kita juga membuat pamflet atau semacam postingan yang dimuat di Instagram, dan di situ juga memberikan edukasi bahwa kita tidak boleh kita menciptakan kampus ini menjadi lingkungan yang ramah gender pastinya. Nah, sesuai dengan visi kita nih Kak, berarti dengan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di mana terwujudnya keadilan, kemandirian, serta perlindungan gender seluruh sivitas akademik, Fakultas Adab dan Bahasa. Nah, menurut Kakak, kenapa sih visi ini penting kita wujudkan bersama? Betul sekali. Mengapa visi tersebut harus kita terapkan khususnya di lingkungan FAB? Nah, jadi teman-teman udah paham lah, ada visi pasti juga ada misi, dan ada visi dan misi tersebut kita harus mewujudkan, tidak hanya sekedar slogan tulisan ditempelkan di tembok gitu. Namun kita berharap untuk Dema nanti bisa menerapkan dari visi yang Kementerian Pemberdayaan punya. Dalam artian nanti dengan adanya proker-proker dari Kemen PP Dema FAB itu berharap, Kemen PP juga berharap untuk bisa mewujudkan visi dan misi Kemen PP tersebut begitu. Dan untuk teman-teman FAB khususnya agar kuliah itu merasakan nyaman. Soalnya gini Mbak Solika, teman-teman itu kuliah tugas itu sudah cukup banyak. Teman-teman pasti setuju dengan yang saya sampaikan, kuliah sudah banyak dengan tugas. Nah, apalagi semisal teman-teman ada gangguan-gangguan, misal misal teman-teman yang cewek diganggu cowok atau sebaliknya. Nah, itu pasti menjadi teman-teman bakal mengganggu juga, padahal udah fokus di pengerjaan tugas perkuliahan. Nanti jikalau ada teman-teman merasakan hal tersebut malah nanti agak terganggu. Begitu. Nah, maka dari itu dengan adanya proker-proker dari Kemen PP ini, teman-teman mahasiswa FAB agar bisa merasakan perkuliahan dengan aman dan nyaman begitu. Oke, betul sekali apa yang disampaikan Kak Ilham. Nah, lalu sekarang kita bahas nih, apa sih tantangan yang kita temui sebagai kita bagian dari Ormawa Fakultas, tentunya Dema Fakultas Adab dan Bahasa. Tantangan yang kita temui di dalam kita menjalankan program ini. Betul sekali. Ini ya mungkin yang kita harus sampaikan juga kepada teman-teman yang menonton. Untuk kita kalau di Dema FAB atau teman-teman kalau belum mengenal Dema, kalau biasanya di kampus umum itu disebut dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kita di BEM Fakultas Adab dan Bahasa ini untuk tantangan. Mungkin sudut pandang dari mahasiswa umum itu belum merasakan dengan adanya Ormawa, belum merasakan diadakan apa sih Ormawa, organisasi mahasiswa itu berguna untuk apa. Nah, ini mahasiswa umum pasti adalah beberapa yang belum merasakan hal tersebut. Nah, maka dari itu, dari saya pribadi juga untuk bagaimana teman-teman mahasiswa umum biar merasakan dan ada kontribusi dari teman-teman Ormawa, ada kontribusi terkait kepada teman-teman mahasiswa umum. Nah, jadi kemarin kan
Dema habis mengadakan seminar leadership. Nah, kebetulan itu seminar kepemimpinan yang mahasiswa untuk peserta itu kurang lebih 100 Mbak ya. 100 itu kita buka untuk umum, baik dari organisasi mahasiswa, himpunan maupun senat dan mahasiswa umum pada umumnya. Nah, alhamdulillah di seminar yang kemarin workshop leadership itu teman-teman peserta itu sangat antusias, banyak sekali penanya-penanya kepada pemateri. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan tantangan kita sebagai teman-teman Ormawa, Dema, Sema, HMPS. Nah, itu bagaimana cara mahasiswa umum biar merasakan peran adanya organisasi mahasiswa di Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, itu juga PR bagi saya pribadi, gitu. Oke, dan tentunya teman-teman Dema Fakultas Adab dan Bahasa. Betul sekali. Oke, jadi kita saling berkolaborasi ya Kak. Iya. Betul. Nah, terakhir nih Kak, apa nih harapan untuk Fakultas Adab dan Bahasa dan tentunya kampus kita Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Oke, untuk harapan saya pribadi mungkin dari tadi sudah saya sebutkan, tapi ini harapan lagi ya. Saya berharap sama teman-teman Dema juga berharap itu mahasiswa umum di Fakultas Adab dan Bahasa dan di mahasiswa UIN Raden Mas Said itu ada harapan dari kita untuk biar teman-teman merasakan perkuliahan itu aman, nyaman dan damai. Sesuai dengan pembahasan kita tadi ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan terkait dengan gender, laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Nah, itu harapan dari teman-teman Dema itu biar mahasiswa-mahasiswa umum merasakan perkuliahan dengan nyaman dan aman. Nah, untuk teman-teman yang laki-laki atau perempuan, semisal nanti ada aduan masuk di link kita tadi, nah itu teman-teman nggak apa-apa, kita menyediakan untuk teman-teman juga, kita sediakan untuk mahasiswa umum dan untuk teman-teman nggak ada batasan dari kita. Untuk pelaku kan sekarang banyak ya pelaku dosen atau civitas yang lain, nah itu pasti bakal kita amankan identitas teman-teman. Oke. Teman-teman jangan takut jikalau pelakunya dosen atau civitas akademik dari stakeholder apapun itu. Jangan takut. Nah, teman-teman berhak untuk mengadu. Jika teman-teman merasa tidak nyaman, teman-teman laporkan di link yang sudah Dema sediakan. Begitu. Gitu. Betul sekali apa yang disampaikan Kak Ilham ini mengenai harapan-harapan yang pasti ingin dicapai ya Kak. Betul, pasti itu. Oke, sebelum ditutup nih Kak, barangkali ada closing statement? Oh, ada. Oke. Untuk closing statement cukup dari saya pribadi, itu untuk teman-teman mahasiswa umum di Fakultas Adab dan Bahasa, tetap semangat, tetap jaga identitas kalian, tetap jaga marwah kalian sebagai mahasiswa. Pun kalian di Fakultas Adab dan Bahasa merasakan kurang nyaman terkait dengan hal apapun, bisa klik di link yang sudah kita sediakan. Begitu. Oke, siap. Terima kasih. Baik, sama-sama. Atas diskusi yang menarik pada episode kali ini, yang sangat membuka wawasan kita. Semoga teman-teman mahasiswa FAB ini bisa lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang ramah gender pastinya. Oh iya, ini Mbak, yang saya nggak lupa saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai detik ini, karena ini sudah mau di penutup ya. Nah, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mungkin lagi scroll, mungkin lagi rebahan atau sambil nonton podcast ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai selesai. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih juga kepada Kak Ilham. Baik, sama-sama. Atas waktunya. Jadi untuk episode kali ini kita cukupkan dulu ya Kak. Baik, siap-siap. Kita cukupkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Soliha Nur Zulfiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.